Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di tugas belajar di luar kelas hari ke-7 dengan tema yaitu Bimba Interview. Yang A, jawablah pertanyaan mengenai Bimba A-I-U-E-O Interview. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan Bimba A-I-U-E-O Interview? Bimba A-I-U-E-O Interview yaitu adalah program Bimba A-I-U-E-O Pusat yang untuk proses pembimbingan minat baca dan minat belajarnya, yaitu berbasis media video call online supaya lebih efektif dan lebih efisien. Nomor 2, apa perbedaan Bimba A-I-U-E-O Interview dengan Bimba A-I-U-E-O tatap muka? Perbedaannya adalah kalau Bimba tatap muka itu dilakukan langsung di unit dengan anak murid bertemu langsung dengan motivatornya. A-I-U-E-O Interview itu dilakukan dengan media interaktif video call yang dapat dilakukan dari rumah masing-masing. Nomor 3, berapa lama durasi kegiatan Bimba A-I-U-E-O Interview? Kegiatannya adalah 30 plus 10 menit. Nomor 4, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba A-I-U-E-O Interview 30 plus 10. 30 yang pertama itu adalah 5 menit kegiatan awal, kemudian 20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir, serta 10 menitnya itu adalah privat yang diberikan kepada masing-masing anak secara bergantian. Nomor 5, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Nah, kalau kegiatan awal itu 5 menit yang berisi berdialog umum, bernyanyi La Bimba, Yel Bimba, tepuk semangat, dan doa sebelum belajar. Nomor 6, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Untuk kegiatan inti itu dilakukan selama 20 menit yang isinya adalah kita berbahas dalam kelas. Contohnya dalam tahap lanjutan, kegiatannya adalah berbahasa Bimba, bermain baca-bacaan, terus motivator memperhatikan ekspresi anak saat mengerjakan modul yang diberikan, serta kemudian motivator juga mengarahkan anak untuk mengerjakan modul yang belum dikuasai. Kemudian interaksi dengan anak untuk membimbing itu harus selalu dilakukan. Misalnya kakak Caca lagi ngerjain modulnya, kemudian kakak Jojo juga sedang mengerjakan mewarnai. Kita sebagai motivator itu tidak boleh mendiamkan anak asik dengan modulnya sendiri. Kita juga harus tetap berinteraksi. Kita juga harus tetap memberikan semangat, reward, motivasi kepada anak supaya dalam mengerjakan modulnya itu anak tetap merasa bersemangat, anak jadi antusias kayak gitu. Jadi motivator tidak boleh mendiamkan atau membiarkan anak. Setelah anak membaca, motivator mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan atau melipat kertas serta membaca ulang. Terus juga jika anak sudah selesai dengan modul, arahkan anak untuk bermain baca-bacaan kembali. Menginginkan kegiatan yang lain boleh diberikan, tapi dengan teori Bandul, yaitu kegiatan baca-bacaan tetap dilakukan selama kegiatan inti, karena kegiatan prioritasnya adalah kegiatan baca-bacaan. Nomor 7, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya? Dalam kegiatan penutup itu dilakukan 5 menit. Isinya adalah
berdialog bimba, bernyanyi yel bimba, tepuk semangat, doa sesudah belajar. 8. Apa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan bimba A, I, U, E, O interview? Dalam prinsipnya itu sama dengan bimba A, I, U, E, O yang tatap muka. Yang membedakan adalah medianya saja. Jadi untuk paradigma, untuk metodenya, untuk tujuan itu sama saja dengan bimba A, I, U, E, O yang tatap muka. Jadi yang membedakan adalah medianya saja. Nomor 9, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan bimba A, I, U, E, O interview? Kegiatan utamanya itu adalah bermain baca-bacaan. Jadi walaupun mungkin di kegiatan awal kakaknya pengen mewarnai, kita tetap mengarahkan untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan juga. Jadi tidak boleh terlewatkan kegiatan bermain baca-bacaannya tersebut. Nomor 10, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Yaitu 5 menit sekali minimal. Dilakukan misalkan ketika anak sesudah mengerjakan modul atau anak sesudah melakukan bermain baca-bacaan. Seperti itu. Nomor 11, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Itu dilakukan adalah setiap saat. Jadi motivator tidak boleh berhenti memperhatikan ekspresi anak, dan dalam kelas motivator juga harus mengendalikan nih bagaimana sikap anak. Misalkan anaknya. Nomor 12, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Yang harus diperhatikan dan diawasi oleh motivator adalah memperhatikan apakah anak sudah aktif di dalam kelas secara keseluruhan. Jadi tidak ada anak yang diam, jadi semuanya ikut andil dalam kegiatan bermain dan belajar. Semuanya terlihat aktif. Kemudian juga kita lihat nih bagaimana anak ekspresinya, apakah sudah semangat, apakah sudah antusias di dalam kelas dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu juga dalam kegiatan belajarnya kita itu mengarahkan nih, misalkan anaknya maunya belajar berhitung atau misalkan anaknya maunya mewarnai, kita berikan saja kegiatan tersebut. Cuma nanti kita arahkan untuk kembali ke pembelajaran bermain baca-bacaan. Jadi untuk kegiatannya itu boleh diberikan secara berseling, yang penting kembali ke bermain baca-bacaan. Nomor 13, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan sambil belajar? Kegiatan bermain sambil belajar, yaitu kita harus lihat ya evaluasi afeksinya saat kegiatan belajar berlangsung. Apakah anak sudah semangat, apakah sudah antusias, anak sudah tertarik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian juga kita harus evaluasi kognitifnya di waktu 10 menit privat itu. Kan ada di dalam interview kan ada waktu 10 menit untuk privat. Nah, di situ kita bisa melakukan evaluasi kognitif anak atau kemampuan anak. Apakah anak sudah menguasai modul yang mereka pegang? Apakah anak sudah bisa nih untuk kita berikan modul yang baru? Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak jawabannya masih kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.